Video ini tentang analisa fundamental ADHI. Yang dibahas ada 3 poin di video ini. Poin pertama, pembahasan tentang kinerja saham ADHI. Kinerja di sini maksudnya laporan keuangan saham ADHI selama 4 tahun terakhir. Poin kedua yang dibahas di video ini adalah proyeksi pembagian dividen saham ADHI di tahun 2023 ini. Poin ketiga, di mana ini poin paling inti, yaitu pembahasan kisaran harga wajar saham ADHI. Pastikan tonton video ini detik per detiknya dan sampai habis, karena 2 sebab. Sebab pertama, karena setelah poin pertama sampai poin ketiga terbahas, kurang lebih nih kita nih ya, saya dan Anda, jadi bisa prediksi saham ADHI dalam jangka panjang. Prediksi di sini maksudnya harga sahamnya, lalu jangka panjang maksudnya 1-2 tahun ke depan. Tentunya disertai logika yang masuk akal. Sebab kedua kenapa Anda harus nonton video ini sampai habis? Sebab kedua kenapa Anda harus tonton video ini sampai habis, karena saya punya hadiah. Yang cara dapetin hadiahnya dibahas di tengah-tengah video atau di akhir video. Hadiahnya apa sih? Hadiahnya adalah 3 daftar saham yang masih murah dan layak dikoleksi, beserta analisa lengkapnya. Oke, kita mulai masuk ke pembahasannya. Video ini direkam 9 Januari 2023. Ini siang-siang ya. Lagi istirahat ya. Jadi sebelum 1:30. Itu Adi ditutup di 452. Ya. Adi ini sektornya jasa konstruksi ya, bangun-bangun gitu. Sifatnya jasa konstruksi itu ngerjain baru dibayar. Dan selagi ngerjain karena butuh dana, pasti dia minjem. Ini sifatnya si konstruksi gitu. Jadi beda sama kayak kita beli cilok. Sebelum kita makan baksonya kita udah bayar. Atau sekalipun kita bayarnya setelah makan, nggak jauh-jauh gitu. Misalkan kita yaudah makan dulu aja misalkan gitu ya kata abang-abang bakso. Ya sekalipun kita makan dulu habis itu kita bayar, kan kita bayar setelah makannya nggak lama gitu, paling ya 10 menit, setengah jam, atau kalau ngobrol-ngobrol setengah jam. Nah kalau konstruksi nggak gitu. Ini dikerjain dulu, misalkan ngebangun gedung misalkan. Dikerjain dulu ya kan. Pakai modal sendiri dulu, bayar karyawan, bayar bahan-bahan segala macam. Udah selesai, plek udah selesai baru dibayar. Nah, konstruksi sifatnya kayak gitu. Jadi emang banyak laba-laba tertahan gitu, pembayaran tertahan. Itu sifat konstruksi seperti itu. Jumlah saham yang beredar 8,4 M ya. 8,4 miliar. Komposisi yang di masyarakat 49%. Ini aman ya. Aman dalam artian relatif aman ya. Karena namanya aman itu nggak ada yang pasti, tapi namanya relatif, berkemungkinan itu lebih ada gitu. Kalau saham-saham gorengan komposisi di masyarakat itu kecil. Di bawah 5%, di bawah 10% gitu. Dan yang saham gorengan juga biasanya sahamnya tinggi banget, misalkan di atas 70%. Nah, ADHI ini secara komposisi ya, secara kalau mau ngeliat bandar-bandaran, ini kurang lebih relatif aman. Karena dipegang di masyarakatnya ada di angka 49%. Lalu hutangnya ini membahayakan ya, hutangnya 500%. Kalau dianalogiin orang punya harta 100 juta tapi utangnya 500 juta. Ya, jadi kalau dia kenapa-napa, seluruh harta dia buat bayar hutangnya aja dia nggak mampu. Ya. Kalau dikaitin ke saham, berarti kalau amit-amit si ADHI ini kenapa-napa, terus tutup, terus delisting gitu dari bursa, dia untuk bayar utangnya aja udah pontang-panting. Jadi boro-boro mikirin ada sisa uang yang dibagiin ke para investornya. Ya, ini ngomongin resikonya nih. Ngomongin resiko amit-amitnya gitu ya. Itu ADHI, jadi dari segi komposisinya relatif aman, tapi secara hutang membahayakan. Tapi hutang di sini masih agak dianggap oke lah, nggak apa-apa gitu, karena ini sektor konstruksi, di mana memang suka ngutang dulu
ke bank kemana buat dapetin dana untuk ngerjain proyek. Karena nanti juga akan dibayar di kemudian hari setelah proyeknya selesai. Oke. Sekarang kita masuk ke topik pertama. Ekuitas. Ekuitas di sini secara tahunan ya, secara tahunan. Terbaiknya nih ada di 2019. 6,4 T. Ya. 2022 5,7 T. Ya. Jadi ini terbaik kedua selama 4 tahun terakhir. Ya. Terjeleknya di 2020. Jadi 2022 ini dibilang udah balik ke masa kejayaannya. Kalau dibandingin 2019 belum. Tapi udah naik sejak dari pandemi. Ya. Itu ya. Terus di sini kelihatan kalau dari perubahan selama 3 tahun terakhir ini 2019 ke 2020 minus 14% ya, turun 14%, minus atau turun. Terus pindah ke 2021 dia nggak minus tapi juga nggak terlalu banyak naiknya ya, ada di kisaran 0% lah. Lalu di 2022 ini naik 3% ya. Jadi udah mulai, kalau sebutannya mah mulai rebound gitu ya. Udah mulai mantul gitu. Tapi itu tahun ke tahun ya. PR kita adalah kuartal ke kuartal. Jadi kuartal 3 ke kuartal 4 berapa nih perubahannya, itu PR kita. Kita harus jawab si kotak biru ini. Gitu ya. Oke, kita lihat flashback lagi. 2019 Q3 ke Q4 naik 5%. 2019 nih ya. 2020 Q3 ke Q4 ya, turun ya, kalau dibulutin 0,0% ya. 0, berapa dibulutin 0%. Turun ya. Di 2021 ya, yang tadi udah rebound, udah naik lagi nih. Q3 ke Q4-nya di 1%. Nah, sekarang 2022 berapa nih? Gitu ya. 2022 kalau suruh nebak, yang pasti nggak masukin 0%. Kenapa? Ini kan pas pandemi, pas lagi proyek pada stop gitu ya. Masukin 5% kayaknya nggak seoptimis itu gitu ya. Nah, jadi kalau saya masukin, saya pribadi saya akan masukin 1% atau 2%. 1%, kenapa? 1% ya anggaplah keadaannya sama kayak tahun lalu gitu, nggak terlalu meningkat banget gitu, sekedar meningkat dikit gitu ya. Jadi saya masukin 1%. Toh juga untuk perhitungan berarti nyari keadaan terburuknya gitu ya. Jadi saya masukin 1%. Oke, udah selesai nih ya. PR pertama udah selesai. Prediksi kita ada di angka 1%. Lalu topik kedua itu book value. Ini buat yang ngerti silahkan dilihat sendiri aja. Buat yang nggak ngerti ya boleh skip. Terus kita masuk ke topik ketiga, laba. Ya, topik laba. Topik paling seru. Ya. Topik paling mendebarkan nanti tentang EPS. Sekarang topik paling seru yaitu laba. Laba secara 4 tahun terakhir ini laba yang coba kita lihat. 2019 ke 2020 turun 96%. Wah, ini parah banget nih. Labanya turun dari 351 miliar ke 15, turun parah. Nah, sekarang 2020 ke 2021 naik 11%. 2021 ke 2022 naik lagi 24% ya. Jadi secara laba juga mulai rebound ya. Terparahnya di 2019 ke 2020 ya. Lagi PR kita adalah bukan nebak ke tahun karena tahun ke tahun udah ada datanya. Sekarang kita harus nebak dari Q3 ke Q4 ya. Kita lihat flashback ke historinya. 2019 Q3 ke Q4-nya naik 89%. Oh, ini kayaknya lagi berjaya-berjayanya ya. Laba naik, ekuitas naik ya 2019. 2020 nih Q3 ke Q4 naik 56%. Oh, mungkin ini berarti di akhir-akhir tahun 2020 nih udah mulai masuk ke ada berlakunya ini ya, pencabutan PPKM tuh ya. Kan 2020 akhir kan udah mulai agak bagus tuh ya.
udah mulai berkurang. Nah, jadi di sini dia ningkat kali. Lalu di 2021 juga naik 2,24%. Ini sadis nih. Dalam 3 bulan laba naik 2,24%. Ya. Nah ini yang tadi saya bilang, karena bayarnya tuh suka dipending-pending ya, namanya sektor konstruksi. Jadi suka gitu. Meningkat-meningkatnya tuh kayak nggak stabil dan nggak ada polanya gitu. Nah kalau nggak stabil dan nggak ada polanya, yang susah adalah ketika kita harus menentukan Q3 ke Q4-nya berapa gitu. Nah di sini oke, dari 3 data yang ada selama 3 tahun terakhir, 2019 89 bisa aja dimasukin, tapi ini kan pas lagi masa-masa jayanya ya, kayaknya si Adi ini ya. 2020 pas lagi dia mulai bangkit tuh, naik 56. Nah sekarang yang 2021 ya, tahun lalu ini yang terbaiknya, udah mulai rebound. Nah 2022 nih, mau masukin 56 udah nggak pandemi. Mau masukin 89 ini sebelum pandemi. Mau masukin 2021, yakin nih dia lanjut lagi di atas 224 atau 224%. Nggak yakin kan? Jadi kalau di sini saya masukin 224 aja nggak yakin, karena ya emangnya bakal setinggi itu lagi gitu. Nah kalau kayak begini, ini harus sampai masuk ke dalamnya sahamnya. Jadi kalau Anda emang ada di ADHI ini, Anda harus masuk ke prospek, public expose, harus mempelajari, terus baca-baca lebih dalam. Kenapa? Karena kalau di laporan keuangan nggak ada clue-nya. Udah mana sifat sektornya konstruksi yang suka bayarnya telat-telat gitu, pending-pendingan. Ditambah lagi, ya ini, ketidakmenentuan. Ya kan? Jadi, untuk menebak masa depan di saham yang seperti ini, Anda harus mendalami prospek dari saham itu sendiri. ADHI ini begitu sifatnya gitu. Ya. Oke lah, kita masukin 89. Kenapa 89? Karena nggak 56%, karena 56% pas pandemi kecil. Karena masukin 224 juga agak ngeri juga, siapa tahu nggak segitu. Ya udah kita masukin 89 aja. Jaga-jaga, nggak terlalu pesimis, nggak terlalu optimis, gitu ya. Oke. Topik laba selesai. Sekarang topik paling mendebarkan. Nah, sebelum ke topik paling mendebarkan, karena Anda masih nonton sampai menit ke-12, saya anggap style saya Anda suka, atau kalaupun Anda nggak suka style saya ngomong, mungkin Anda suka materinya. Ya. Yang manapun di antara dua itu, saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis ADHI di komen. Ya. Karena Anda masih nonton sampai menit ke-13 kan, ya kan? Ya, minta tuker balik lah gitu ya, minta feedbacknya gitu. Terus kita masuk ke topik IPS ya. Di 2022 sampai Q3 ini udah megang 3 nih. IPS-nya udah megang 3 ya. Jadi ada 3 rupiah per lembar saham yang udah dipegang ya. Lalu karena kita udah nyelesain PR kedua dan PR ke-1 ya. Prediksi IPS Q4 ADI di 2022 ini ada 5 rupiah ya, 5 rupiah. Jadi udah ada nih 5 rupiah per lembar saham yang siap dibagiin. Berapa yang akan dibagiin ke kita, ke investor? Itu kan pertanyaannya. Nah, 2019 dia bagiin 24%. Jadi dia punya keuntungan IPS-nya 79, dia bagiin ke investor 19. Kalau dirasioin itu 24%. Nah, 2020 sama 2021 nih dia bolong. Bolong nih dia. Ya, bolong. Nah, pertanyaannya, jadi berapa nih DPR-nya nih di 2022? Ya kan? Kalau misalkan si Adi ini di 2022 nggak bagi dividen, wah kacau nih. Misal tiba-tiba terjadi kayak 2021 atau 2020 gitu ya, wah kacau nih, kacau harganya bisa langsung turun banget. Nggak banyak yang mau masuk soalnya kalau misalkan
investor kelas kakap gitu ya, yang uangnya banyak tuh nggak mau masuk kalau nggak ada dividen gitu. Jadi kita lihat dulu histori ADI selama dia berdiri. Selama dia berdiri, ya nih 2004 dia bagiin, 2005 dia bagiin, 2006, 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti dia nih sebenarnya rutin bagi dividen, rutin. Cuman 2 tahun terakhir aja nih dia nggak bagi dividen. Ya, jadi hasil usaha berjalan selama 2020, terus ternyata menjelang 2021 ya, ternyata di 2021 dia nggak bagi dividen sama sekali gitu. Jadi 2020 hitungannya dia 0%, nggak bagi-bagi sama sekali. Terus jalan tuh tahun 2021 dia bikin usaha jalan sampai di tahun 2022 habis. Ini kan sekarang 2023 nih. Sampai 2022 habis dia juga nggak bagiin dividen. Jadi di 2021 hitungannya dia nggak bagi dividen. Nah, sekarang 2022 nih. Gimana gitu kan. Secara historis sih dia rutin bagi dividen ya kan. Baru bolong emang 2 tahun terakhir ini ya kan. Cuman ya kan itu dilemanya. Ini dia ngelanjutin kelakuan selama 2 tahun terakhir alias nggak ada sama sekali hasil EPS di 2022 yang akan dibagiin di 2023 tahun ini ya, sama ke 2 tahun terakhir. Atau dia mulai balik ke jalan yang benar. Jalan yang loyal kepada investornya kayak di tahun-tahun sebelumnya, sepanjang hidup dia berdiri ya kan. Belasan tahun bagi mulu tiap tahun. Yang mana nih? Gitu kan. Itu yang bikin dilema. Jadi udahlah mana keuangannya dibayar yang lama, terus labanya naik turunnya volatil banget, ya kan 56%, 89, 224 gitu kan, kayak polanya tuh mengerikan gitu, naik turun gitu. Nah, ini membuat bingung memang. Nah, kita anggap aja dia bagiin dividen. Kita anggap aja dia kembali ke jalan yang benar ya. Kita anggap dia kembali ke jalan yang benar dan dia baginya seperti di 2019 yaitu 24%. Nah, dengan asumsi 2022 dia akan bagi 24%, maka harga murah ADI itu ada di Rp11. Mungkin ada bilang, muka gila lu, kan gitu ya. Muka gila lu Min, masa ya harganya 11? Ya, kalau pakai teori yang saya lakukan gitu ya, kayak contoh kalau berkaca sama Benjamin siapa tuh gurunya Warren Buffett, dia kan takarannya itu kan jangan beli saham yang lebih dari 10 kalinya EPS, ya kan. Nah, ini ya dia begini kalau pakai hitungan yang saya biasa lakuin ya. ADI ini ya harga murahnya ada di 11. Wajarnya ada di 17, mahalnya ada di 23. Ini dengan asumsi ini DPR-nya dia bakal bagi 24% ya. Kalau dia bagiinnya enggak 24% atau enggak bagi gitu ya, kita tulis saya 1 ya. Enggak tega nulis 0. Nah, ini enggak ada murahnya lagi bahkan. 10 deh, 10. Sian bener. Nah, kalau 10 harga ADI normalnya di murahnya tuh di 5. Nah, mungkin di sini kalau Anda adalah holdernya ADI gitu ya. Entah Anda adalah investor atau trader, mungkin Anda bilang, wah kalau hitungan kayak gitu lu mah udah pasti salahin hitung-hitungan lu. Ya nggak apa-apa sih dibilang salah, nggak apa-apa juga. Karena memang misalnya Anda bilang gini, itu mah udah pasti salah hitungannya. Kalau emang bener, kok bisa ADI sampai 452 sekarang? Ya saya cuman bilang, ya itulah market gitu. Market kan nggak rasional, ya kan? Dari sebanyak orang investor yang ada di Indonesia, siapa coba yang mau mindahin mindahin laporan keuangan jadi Excel, terus dari Excel ngitungin kayak gini? Nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada, maksudnya sedikit gitu. Jadi mereka nggak tahu daleman. Kalau tahu daleman ya harga murahnya sekitar di segini, 5, 7, 9. Atau ini 24% deh tadi ya, 24%. Ya sekitar di 11, 17, 23 harganya ADI. Tapi karena market nggak rasional ya bisa ADI sampai 452. Kalau Anda ngelihat ke Goto, bahkan Goto ya. Goto kalau Anda lihat video-video saya yang lain atau mungkin nanti saya kasih linknya nih di video ini di pojok kanan, Goto gitu. Itu bahkan dia rugi. Jadi ini ADI
ngasilin laba, Gotoh rugi. Tapi masih aja harganya berapa ratus gitu. Yang mana harga murahnya mungkin minus gitu. Karena dia laba aja masih rugi gitu. Ya itulah market, nggak rasional gitu. Jadi kalau Anda nanya ke saya, ya harga wajar, kisaran harga wajarnya ADHI ini ya ada di 17-23. Kalau pakai hitungan based on dividen ya. Kalau Anda nggak pakai based on dividen, Anda mau, ya ini ngeliat price, volume, moving average, ya itu berarti pakai analisa teknikal. Nah kalau pakai analisa teknikal berarti Anda benar-benar ngegantungin uang Anda terhadap reaksi pasar dan bandar. Ya kan? Anda nggak akan punya ketenangan ekstra gitu. Karena Anda ngandelin itu banget gitu. Tapi kalau yang ngandelin dividen, seturun-turunnya harga dapat dividen. Ya udah harganya hold aja terus toh dapat dividen gitu. Kayak Anda punya tanah, punya bangunan, toh tiap tahun ada yang bayar kontrakan. Mau harga saat itu tanah mahal atau murah kan Anda nggak akan jual tanah itu. Toh masih ada yang bayar kontrakan gitu kan. Nah, kayak gitu sama. Kalau saham yang rutin bagi dividen, seharganya turun atau naik, Anda nggak cut loss pun Anda tetap nyaman. Karena toh tiap tahun ada bagi dividen. Beda cerita kalau misalkan tiba-tiba nggak bagi dividen atau seperti Adi ini misalkan nanti nggak bagi dividen lagi nih. Nah bingung dah tuh. Gitu ya. Jadi positifnya nih. Positifnya sekarang COVID udah kelar. Terus mulai ada pembangunan lagi. Terus mungkin Adi dapat proyek IKN ya, ibu kota negara yang baru tuh. Ya mungkin ya. Karena Adi ini kan juga BUMN ya. Iya kayaknya BUMN. Masa nggak dapet sih? Masa nggak kecipratan? Jadi cerahnya, bagusnya itu secara prospek. Terus secara keuangan udah membaik dibandingin tahun 2020. Udah 2 tahun baik terus membaik nih dari 2020 ya. Tapi kekurangannya sekarang nih, kalau tiba-tiba 2022 misalkan dividennya baginya kecil atau nggak bagi sama sekali, nah itu siap-siap turun lagi atau di situ-situ aja sideway. Ini kasusnya kayak SMDR. Waktu itu SMDR kan kenapa turun terjun bebas, karena waktu itu ya itu labanya kenceng gitu, laporan keuangannya bagus, bagi dividennya kecil. Udah langsung para investor kakap cabut udah. Duit gede cabut udah. Karena duit gede nggak main di harian, nggak main di bulanan, dia main di tahunan. Ketika ngeliat bagiannya kok kecil, cabut dia uangnya, cabut pindah ke saham lain yang dividennya menjanjikan gitu. Nah ini Adi ini dividennya berapa? 0,3% gitu. Ini coba kita ganti misalkan 224 ya. Kalau di 224 nih, Q3 ke Q4-nya 224% pun itu juga harganya masih di 19 gitu. Segitu aja. Terus terus tadi Adi juga utangnya kan gede gitu kan. Ya yang ngeri-ngeri aja sih kalau saya sih skip gitu. Kalau saya skip. Wah, tapi kan ini konstruksi akan manggung segala macam ya. Ya kalau Anda mau cari yang memandang prospek ya silahkan kan, cuman kan kadang kan prospek sebatas prospek. Kenyataannya ya kita lihat lagi ke laporan keuangan, terus untuk membuktikan laporan keuangan benar, ngelihatnya pas lagi dia bagi dividen gitu. Kalau keuangannya bagus, dividennya kecil ya antara dia laporan keuangannya dibuat-buat supaya terlihat bagus tapi duitnya nggak ada, atau duitnya ada ya laporannya benar tapi manajemennya pelit. Nah gitu, jadi serba salah kalau suruh analisa saham yang nggak bagi dividen tuh. Udah negatif thinking aja lah, antara dia laporannya palsu atau manajemennya pelit. Yang mana dua-duanya nggak recommended untuk dimasukin gitu ya. Sekian. Terus sebagai pengingat dan penutup, penutupnya adalah kalau Anda suka sama analisa kayak gini ya, netral gitu. Kalau nggak ngejelekin dalam artian kalau ada yang kurang disampaikan, kalau yang ada bagus juga disampaikan ya, terutama di prospek segala macam. Silahkan subscribe ke channel Saham Nyantai ini. Kalau Anda suka style saya atau suka materinya, silahkan. Terus sebagai pengingat,
hadiah tadi saya ngebahas hadiah. Hadiahnya adalah 3 daftar saham yang masih under value, masih murah, layak dikoleksi, ya. Lebih bagus secara laporan keuangan dan prospek dibandingin HDHI ini gitu. Nah, kalau mau tahu 3 sahamnya apa, klik link yang ada di deskripsi. Di situ nanti baca aja. Intinya gratis cara dapetinnya. Klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.